Saya izin bertanya satu pertanyaan kepada Gus Baha dan Prof. Quraisy. Jadi, belakangan ini terdapat beberapa tulisan opini dan penelitian yang menyebutkan bahwa di Indonesia ini mengalami krisis keteladanan dan menurunnya moral yang disebabkan oleh media sosial, diantaranya konten pornografi, kekerasan, dan budaya viral. Nah, dalam permasalahan ini, pendidikan agama Islam sering disebut memiliki peranan yang besar sebagai benteng moral. Akan tetapi, di lapangan kami menemukan bahwa pendidikan agama Islam ini tidak menyentuh aspek afektif, dia hanya sampai di tahap kognisi dan kognitif. Menurut Gus Baha dan Prof. Quraisy Shihab, bagaimana seharusnya tafsir Al-Quran dan kajian hadis diajarkan kepada kami sebagai Gen Z sehingga tidak hanya menjadi hafalan, akan tetapi mampu menjadi role model dan benar-benar bisa membentuk karakter Islami dalam diri kami. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 2, mikrofonnya minta tolong ya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Vini Pratama, pengajar di Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Jadi berkaitan dengan hati dan akal, Ustaz. Jadi kan kalau di teknik mesin itu sepertinya yang kami pelajari itu tidak berkaitan dengan hati ya. Karena yang kami pelajari tentang mesin gitu kan. Nah, sehingga yang saya tanyakan itu, kalau kita lihat di Al-Quran itu kan hati itu diterjemahkan sebagai qalb kan, qalb. Cuma yang saya tanyakan, qulubu yaqilun kan, hati itu hati yang berakal ya, atau hati tapi sedang berakal gitu kan. Nah, saya jadi bingung bagaimana kita memahaminya ya. Jadi hati itu ternyata menggunakan akal ya. Mungkin itu pertanyaannya, seperti apa kita bisa memahaminya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan Prof. Quraisy dan Gus Baha. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada Gen Z, anak muda, supaya supaya moralnya, akhlaknya ini tertata. Kemudian yang kedua terkait dengan qalb, tapi kenapa kok afala yaqilun, kira-kira gitu ya. Oke, baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi Pak Rektor lupa namanya, karena depannya ada istrinya. Kalau ingat nama jenengan masalah. Bener-bener sangat Indonesia, suami-suami takut istri. Lo kemarin inget loh ya, saksinya banyak. Acara kemarin inget ya? Inget ya? Sekarang alhamdulillah lupa. Ya bagus. Begini ya, dari sekian ajaran saya sering cerita mungkin, dan itu jadi perilaku saya. Bapak saya itu sering ajarkan kalau ada hal-hal yang mubah, yang enggak maksiat lah, kok kamu seneng tuh nikmati betul. Karena orang tuh sampai cari kesenangan lewat maksiat tuh karena enggak bisa nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah. Jadi penting memang menikmati yang dibolehkan Allah itu penting. Saya dulu itu ya janggal melihat bapak, apalagi Mbah Mun, guru saya itu sering guyon, sering ceria, kadang semalaman tuh gojol-gojolkan sama teman-temannya. Terus beliau cerita, banyak orang yang malam ini berjuang untuk tidak dugem, tidak maksiat. Itu kalau berjuang sendiri berat. Kalau asik jagongan, makan-makan, masak-masak, itu terus asik.
Sebab itu di antara konsep Quran itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang itu harus asik dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Itu sebabnya saya menyaksikan sendiri guru-guru saya, bapak saya, Abi Quraisy, semuanya orang-orang yang ceria. Karena bisa ceria dengan hal yang enggak maksiat itu luar biasa, apresiasi Allah Ta'ala itu luar biasa. Sampai Imam Ka'bi dalam usul fikih ngendikan mubah dikatakan mubah itu keliru katanya. Mubah itu wajib. Karena itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Mubah sesuatu yang boleh hakikatnya adalah wajib. Karena ketika kita melakukan mubah artinya meninggalkan keharaman. Sementara meninggal haram itu adalah wajib. Jadi Mbak ini bisa nikmati cengkrama sama teman-teman, pak-pak, terus beberapa mas-mas mahasiswa itu gak perlu nikmat nunggu lihat pornografi, lihat maksiat, sehingga Anda tidak berkebutuhan pada hal yang dibenci Allah. Itu luar biasa. Itu hebatnya Nabi ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Saya kalau sudah sholat tuh nyaman, asik. Dulu itu banyak orang yang janggal sama saya itu sering belajar, sampai sekarang belajar. Itu dulu ya istri saya itu rival beratnya itu katanya kitab saya, tapi alhamdulillah gak dibakar. Dulu Imam Sibawa itu kitabnya dibakar karena belajar terus istrinya gak diurusin. Dia pergi ke toko, pulang kitabnya dibakar semua karena istrinya cemburu. Dikira disayang malah dicerai. Jadi menikmati hal yang boleh itu bagian dari keinginan syariat. Makanya saya sering cerita riwayat meskipun gak sohe-sohe banget tapi digunakan ulama. Inna min khiyari umati qauman yattaquna jahran min saati rahmatillah. Di antara umatku yang baik adalah selalu tertawa karena nikmati luasnya rahmat Allah. Saya dulu ya jengkel melihat bapak itu, kalau ada orang miskin rokok satu ngutang lagi, ngopi nyatet lagi, ngutang lagi, tapi meletenya minta ampun. Dulu bapak tuh senengnya bukan main sama orang itu. Saya tanya kenapa seneng? Itu sekali gak nikmati hidupnya, gugat Tuhan itu. Iri sama Pak Rektor, sama Menteri, repot itu. Biar dia bangga dengan dirinya sendiri. Semoga itu cara dia tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Karena orang-orang miskin kalau digugat itu wah ngeri itu. Itu kan ya coba misalnya nyon saya orang kalau susah itu kan ngomongnya sekenanya. Wah enak kiai itu gini dapat uang, dapat penghormatan, saya dapat apa? Tapi berkahnya dia nikmati ngopi, rokok, utang itu dia bingung-bingungnya sendiri, punya dunia sendiri malah selesai. Makanya Imam Malik ketika digugat banyak dakhum wa masona biar sudah asal gak maksiat biarin. Imam Malik itu pernah ada perempuan agak suka musik. Terus Imam Malik itu bilang, kamu gak boleh gini-gini. Imam Malik, agama itu tidak milik kamu. Laisa ilaika, wilayah itu tidak wilayah kamu. Imam Malik bingung kan. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini bis sholat. Supaya kenikmatan yang boleh itu benar-benar mencukupkan kita untuk tidak berkebutuhan maksiat. Tentu kita tetap manusia ya, makhluk khata' wa nisyan. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau naik gunung atau sendiri ngendikan gini, ainal muluk fi yadil ladzah. Enaknya apa jadi raja dibanding kenikmatan saya yang sekarang munajat sama Allah. Itu solusi yang paling real, karena kalau kita pakai solusi itu haram, itu apa, nanti dianggap ketinggalan zaman. Pokoknya repot lah. Makanya itu hebatnya Allah Ta'ala ketika ngendikan tentang makanan kulu washrobu, ketika cerita buah-buahan mata allakum wali an'amikum, kamu nikmati, supaya diharapkan dari menikmati yang boleh itu kemudian kita tidak berkebutuhan mendapat nikmat lewat apa? Maksiat. Ya saya kira demikian. Baik. Hati. Sepanjang ingatan saya, ada beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk hati. Bisa qalb, bisa fuad, bisa mafis sudur. Itu beda-beda maknanya. Ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Allah menganugerahkan kepadamu mata, sam'a telinga. Dia sebut telinga dulu karena telinga yang pertama berfungsi, baru mata. Telinga tunggal karena apa yang Anda dengar
Yang di sana, di sini sama. Jadi tunggal. Absar, pandangan berbeda-beda. Yang dari sana melihat sini lain, dari sana melihat sini lain. Baru al-afidah. Afidah juga berbentuk jamak. Apa itu afidah? Kita sebelum sampai sana, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan tidak tahu apa-apa. Maka dia berikan kamu telinga supaya tahu, diberikan kamu mata supaya tahu, dan diberikan kamu hati. Nah, ini yang berfungsi mengetahui. Yang di dalam dada ini itu ada 3 dari segi isinya. Saya mengetahui 2 di antaranya. Yang satu saya sudah lupa. Walaupun tadinya saya tahu. Saya beri contoh. Kalau ada yang bertanya pada saya, Bapak punya anak berapa? Saya tidak malu berkata anak saya 5. Istri berapa? 1. Insya Allah sampai akhir zaman 1. Ya kan? Itu ada di dalam hati saya. Dan saya tahu itu, dan saya tidak malu untuk menyampaikan pada Anda. Yang kedua, ada di dalam hati saya tahu, tapi saya tidak mau Anda tahu. Ada enggak itu? Nah, itu di dalam dada. Ada lagi di dalam dada. Saya tanya, pernah ingat waktu lahir? Sekian banyak hal yang kita tidak tahu lagi, yang kita pernah alami, tapi kita sudah lupa, tapi itu masih ada di dalam hati. Nah, ini dalam konteks pertanggungjawab di hari kemudian. Itu kalau kita katakan qalb. Qalb itu dari asal kata yang berarti berbolak-balik. Tidak konsisten. Bisa begini, bisa begitu, tergantung dari kondisi dan pengalaman pendidikan dan sebagainya. Saya mau tanya, hati nurani itu pasti benar atau tidak? Banyak orang bilang, oh itu sesuai hati nurani. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, dibentuk oleh pengalaman. Itu hati nurani. Hati nurani kapitalis tidak lebih bersih atau lebih kotor dari hati nurani ini. Gitu. Hati nurani Socrates yang melecehkan perempuan dalam beberapa tulisannya tidak lebih busuk daripada yang karena hati anak itu kalau kita panjang kalau kita mau cerita, kecerdasan buatan itu tidak punya hati nurani, tidak punya kalbu, tidak merasa. Bagaimana kita mau berinteraksi dengan sesuatu, apalagi dalam konteks agama, dengan sesuatu yang tidak punya perasaan, tidak punya kecerdasan spiritual, ya kan? Tidak punya kecerdasan emosi. Ini. Tapi, nah ini problema kita sekarang. Semuanya mau kembalikan saja sini. Ada manusia yang kenal Anda, yang bisa memberi kepada Anda putusan sesuai kemaslahatan Anda. Saya mau cerita, atau tidak usah terlalu panjang kalau saya cerita. Terima kasih. Berapa Pak? Jadi Masih lama. Nabi, atau tidak usah itu, saya langsung. Saya harap bisa dipahami maksud saya. Ada seorang penguasa di bulan Ramadan, di siang hari, campur dengan istrinya. Dia datang pada Pak Kiai. Pak Kiai, saya begini, apa jalan keluarnya? Pak Kiai bilang, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa
begitu Pak Kiai, dia bacakan ayat. Dia bilang, ini kan Tuhan juga berkata boleh memberi makan 60 orang atau memerdekakan budak. Dia bilang, kalau saya putuskan buat kamu memerdekakan budak, tiap hari kamu mau melanggar. Karena punya ini. Jadi jawaban itu disesuaikan. Anda harus kenal siapa yang bertanya. Kalau ada yang bertanya pada Anda, 2 orang bertanya pada Anda, saya boleh berenang di laut? Kamu tidak boleh. Kamu boleh. Kenapa dibedakan? Kamu pandai berenang, ini tidak pandai berenang. Itu kecerdasan buatan bisa tahu itu. Tidak bisa. Jadi, ada yang kita bisa gunakan dalam batas-batas tertentu, ada yang memang tidak bisa. Jangan semuanya lantas. Anda tidak ngerti apa-apa, buka itu punya begini, enggak. Saya kira itu ya. Baik.